Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Ya ampun, Kak Vika baru bikin video lagi. Mohon maaf ya, tapi semoga teman-teman nggak kecewa dan tetap menunggu video-video pembelajaran biologi yang Kak Vika sharing ya. Oke, kita langsung aja ke materi yang berikutnya, melanjutkan video-video sebelumnya ya. Kita lagi membahas tentang metabolisme ya. Kalau di video yang sebelumnya Kak Vika sudah pernah membahas tentang proses glikolisis ya. Jadi proses glikolisis itu bagian dari metabolisme, bab yang ada di metabolisme ya. Tapi sebelum membahas lebih lanjut materi-materi yang ada di bab metabolisme, rasanya Kak Vika perlu untuk membahas satu topik ya, yaitu enzim di video kali ini. Karena kenapa? Enzim ini berperan sangat penting ya di bab metabolisme. Jadi perlu untuk dibahas. Jadi sebelum lebih lanjut membahas tentang contoh-contoh proses metabolisme, Kak Vika mau sharing dulu ya tentang enzim ini. Oke, enzim ya, nama lainnya mungkin teman-teman sudah pernah dengar bahwa enzim itu disebut juga sebagai biokatalisator ya. Nah, ini di sini ada gambarnya nih ya, secara umumnya gambarnya di buku-buku atau di internet itu sering dimunculkan seperti ini. Yang gede lingkaran ini itu sebagai enzimnya, kemudian yang ungu ini substratnya ya. Kemudian dia menempel di bagian enzimnya, si substrat ini menempel di bagian sisi aktif enzim. Kemudian substrat ini setelah terjadi reaksi dengan bantuan enzim akan menghasilkan produk ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Apa itu enzim? Ya, secara pengertian, enzim itu merupakan golongan protein yang paling banyak terdapat dalam sel hidup dan dapat mempunyai fungsi penting sebagai katalisator reaksi biokimia. Makanya tadi di judul awal, enzim itu disebut juga dengan biokatalisator ya. Jadi dia sebagai katalisator ya, suatu reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Sebagai katalis, enzim dapat berfungsi meningkatkan kecepatan reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi, tetapi enzim tidak ikut mengalami perubahan dalam reaksi kimia tersebut. Nah, ini nih perlu diperhatikan nih di sini ya. Karena tadi dikatakan bahwa enzim itu sebagai biokatalisator, dia sebagai katalis suatu reaksi yang ada di dalam tubuh, reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Enzim ini dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Makanya kenapa semua proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita itu bisa berlangsung cepat ya, karena ada bantuan dari enzim ini yang mana fungsinya sebagai biokatalisator, meningkatkan kecepatan reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Lebih gampangnya energi aktivasi ini adalah energi awal yang diperlukan untuk memulai reaksi kimia. Jadi Kak Vika sering katakan bahwa dicontohkan seperti ini. Misalkan ada satu gerobak besar gitu ya, harus didorong sama satu orang. Otomatis orang tersebut untuk mendorong gerobak yang cukup besar itu kan butuh energi ya, yang sangat besar. Karena hanya satu orang, sedangkan gerobaknya berat. Tapi kalau dibantu sama orang lain, misalkan 5 orang ya, atau dibantu, ya pokoknya yang tenaganya lebih, yang badannya gede-gede, yang tenaganya juga lebih besar gitu ya, pasti kan agak mengurangi orang yang sendirian tadi untuk mendorong gerobak, ya kan? Daripada sendiri, mendingan rame-rame, lebih ringan ibaratnya gitu. Lebih mudah untuk mendorong gerobaknya. Sehingga
menurunkan energi aktivasi tadi, si orang yang sendiri tadi ya. Energi awal yang diperlukan untuk memulai reaksi kimia tersebut. Nah, enzim ini dia spesial ya. Dia membantu, dia memudahkan suatu reaksi, dia mempercepat, tetapi enzim tidak ikut mengalami perubahan dalam reaksi kimia tersebut ya. Dia pokoknya hanya sebagai meningkatkan kecepatan suatu reaksi kimia, membantu supaya reaksi kimia itu berlangsung cepat. Tapi dia hebat, dia tidak bisa ikut bereaksi ya. Kemudian enzim ini ya, secara definisi lain juga ada yang mengatakan suatu senyawa organik ya. Senyawa organiknya itu tadi berupa protein yang bisa mempercepat reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Oke ya, nah ini ada gambarnya nih. Di gambar ini yang tadi sama sih kurang lebihnya ya, seperti penjelasan yang di awal. Ini enzim yang warna biru. Kemudian bagian yang naik turun itu adalah active site ya. Jadi sisi aktif enzim. Tempat untuk melekatnya substrat nih, yang warna ungu ini substrat. Dan bagian sisi substratnya itu juga sama bentuknya dengan sisi aktif enzim. Makanya nanti si substrat ini atau si enzim ini akan bekerja pada substrat, itu dia klik gitu ya, cocok. Karena bagian sisi aktifnya sudah sama seperti substratnya. Oke ya, lanjut. Nah, sekarang kita mempelajari komponen enzim. Oke, komponen enzim. Jadi enzim ini ya yang perlu kita ketahui, enzim di dalam tubuh kita untuk membantu semua proses metabolisme, semua proses reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita memiliki dua komponen penyusun ya. Apa saja? Ada komponen protein dan komponen non-protein. Ya. Ingat ya, komponen enzim itu ada dua. Ada komponen protein dan komponen non-protein. Nah, komponen yang protein ini, komponen penyusun enzim yang berupa protein, dikenal dengan istilah apoenzim. Atau mungkin di beberapa buku juga ada yang menulis apoprotein ya. Jadi ini adalah komponen penyusun enzim yang berupa protein yang dikenal dengan apoenzim atau apoprotein. Apa itu apoenzim? Apoenzim merupakan komponen paling dominan dalam struktur enzim. Nih, kalau kita lihat di gambar bawah ini ya, ini yang abu-abu itu adalah enzim yang terdiri dari komponen protein yang disebut dengan apoenzim. Ya. Ini nih, semua ini keseluruhan ini protein ya, apoenzim. Nah, ternyata apoenzim ini bersifat labil. Apa maksudnya labil? Dia mudah dipengaruhi ya oleh beberapa faktor lingkungan, oleh beberapa faktor seperti perubahan suhu, perubahan pH. Meskipun tadi di slide sebelumnya dijelaskan bahwa enzim ini dia bisa mempercepat reaksi, tapi tanpa ikut bereaksi ya. Dalam konteksnya ini sedang berlangsung suatu reaksi kimia. Tapi jika si enzim ini diberi perlakuan suhu atau pH, maka enzim ini sangat mudah dipengaruhi, dia bisa bisa rusak ya, bisa berubah dan lain sebagainya. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen non-protein. Ya, komponen penyusun enzim yang berupa non-protein dikenal sebagai gugus prostetik. Gugus prostetik ini terdiri dari gugus kofaktor dan ada gugus koenzim. Apa bedanya kira-kira antara gugus kofaktor dan gugus koenzim? Nah, ini ya. Atau di beberapa buku juga ada yang menyebutkan ion anorganik dan ion organik lah gitu ya.
Nah, ini kalau gugus kofaktor dia tersusun dari zat logam. Makanya di sini anorganik gitu ya tulisnya. Ion anorganik dalam gugus prostetik disebutnya kofaktor. Sedangkan kalau yang koenzim, nih ya, yang koenzim itu adalah bagian enzim ya, bagian enzim yang tersusun dari senyawa organik, ion organik. Nah, lalu apa contoh-contohnya? Lalu fungsinya juga apa gugus ini ya? Kalau kofaktor, ini tadi gugus kofaktor berfungsi sebagai katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Contohnya apa? Anorganik, ion anorganik. Misalkan ada kalsium ya, ada Ca atau Cl ya. Atau misalkan Mn, Fe ya, pokoknya ion-ion anorganik. Pokoknya dia berfungsi sebagai katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Sedangkan kalau yang koenzim ya, dia kan tadi tersusun dari senyawa organik, disebut koenzim. Berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lain. Nah, fungsinya di situ tuh bedanya ya. Kalau kofaktor tadi dia mengkatalis, meningkatkan kerja enzim ya, sebagai katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Kalau yang senyawa organik, gugus koenzim ini fungsinya untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lain. Jadi nanti kita akan menjumpai gugus koenzim ini ya di proses-proses metabolisme. Contohnya apa gugus koenzim ini? Kita pernah dengar ada FADH, ada NADH ya, ada vitamin, ada koenzim A ya. Nah, itu beberapa contoh dari gugus koenzimnya, beberapa contoh dari ion organik ini yang akan kita jumpai di proses-proses metabolisme yang nanti akan kita bahas ya. Ingat tadi fungsinya untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lain. Nah, ini adalah gambar dari tadi itu ya, komponen enzim itu. Secara keseluruhannya, komponen enzim ya terdiri dari protein dan non-protein kita sebut dengan holoenzim. Jadi bagian keseluruhannya ada komponen proteinnya, ada komponen non-proteinnya ya yang disebut dengan holoenzim. Nah, ini kalau yang di gambar A dan gambar B nih, contohnya kalau yang di gambar A dia ditempati oleh gugus prostetik ya, prostetik ada komponen non-proteinnya, sedikit memang dari bagian keseluruhan enzim ya, holoenzim itu. Gugus prostetik ini memang menempati sedikit dari bagian enzim itu. Sedangkan keseluruhannya ini adalah komponen protein itu ya, apoenzim itu. Ini yang gambar B juga. Ini bagian gugus koenzimnya. Nah, gugus koenzimnya ini nanti akan ditempati oleh senyawa organik itu. Misalkan tadi NADH, FADH ya, atau vitamin. Koenzim A ya. Oke ya, jadi cukup mudah dipahami ya komponen enzim dan juga perbedaannya tadi dari masing-masing komponen. Oke, lanjut ke sifat-sifat enzim. Di sini ada beberapa sifat-sifat dari enzim yang harus kita pahami. Yang pertama adalah dari sifat enzim itu sendiri ya, yang mana merupakan molekul protein ya, senyawa organik, dia berupa protein. Bahan penyusun utama dari si enzim tersebut adalah protein. Jadi bukan karbohidrat, bukan serat, bukan lemak ya, bukan lipid, jadi dia protein. Kemudian sifat yang kedua,
mudah dipengaruhi oleh perubahan lingkungan seperti suhu, pH, dan inhibitor. Itu yang tadi Kak Vika jelasin tadi ya. Enzim ini dia bisa berubah kalau ada perlakuan suhu yang tidak sesuai dengan suhu optimal enzim tersebut. Ada pH yang mempengaruhinya. pH-nya tidak sesuai dengan pH optimal enzim tersebut bekerja. Dan juga inhibitor. Apa ibaratnya ya? Lawannya dia ya, saingannya. Pengganggunya dia nih ya, yang akan mengganggu saat proses reaksi kimia itu berlangsung. Nanti akan kita bahas juga inhibitor ini ada inhibitor kompetitif dan ada inhibitor non-kompetitif. Kemudian sifat yang ketiga adalah sebagai biokatalisator. Enzim berfungsi mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Ini juga sama penjelasannya ya seperti di awal tadi. Dia spesial. Dia tidak akan ikut bereaksi. Dia hanya fungsinya untuk mempercepat reaksi kimia. Kemudian sifat selanjutnya bekerja secara spesifik. Artinya, enzim tertentu hanya mau bekerja pada substrat tertentu. Ini berkaitan dengan sisi aktif tadi ya, si enzim itu punya sisi aktif, yang mana bentuk sisi aktifnya dia khusus menyerupai dengan bentuk substratnya itu. Jadi kalau bagian sisi aktifnya di sini kotak-kotak, bagian sisi substratnya juga akan sama ya, supaya ngeklik gitu ya, supaya enzim dengan substratnya itu bisa nyambung bekerja sesuai, karena mereka ya satu enzim ini hanya mau bekerja pada substrat tertentu. Kalau sisi aktif enzimnya lingkaran sedangkan substratnya kotak, berarti kan nggak ngeklik ya, nggak nyambung, jadi nggak bisa bekerja dia. Kemudian bekerja secara bolak-balik atau reversible. Enzim dapat berfungsi dalam reaksi penyusunan zat maupun penguraian zat. Ya, kalau misalkan contoh gampangnya fotosintesis, reaksi fotosintesis itu juga bagian dari proses metabolisme yang ada di dalam tubuh individu ya, di dalam tubuh tanaman. Nah, kita tahu bahwa reaksi fotosintesis itu kan 6 CO2 ditambah 6 H2O, tanda panah, kemudian C6H12O6, kemudian ada oksigen gitu ya. Kemudian sifat selanjutnya adalah bekerja secara bolak-balik atau reversible. Enzim dapat berfungsi dalam reaksi penyusunan zat maupun penguraian zat. Nah, jadi ini di video sebelumnya yang bab tentang glikolisis juga sudah Kak Vika jelaskan ya. Jadi dalam suatu reaksi kimia kan biasanya ada A plus B panah C plus D. Ataupun sebaliknya ya, kebalikannya, panahnya yang tadinya ke kanan jadi ke kiri. Nah, itu artinya enzim di sini di tengah-tengah ini dia berperan ya dalam reaksi tersebut. Bisa menyusun ataupun bisa menguraikan. Karena kita tahu ya metabolisme itu kan terbagi menjadi dua macam kan. Ada katabolisme, ada anabolisme, ada penyusunan, ada penguraian. Ya, ada penguraian yang disebut dengan katabolisme atau perombakan, dan juga ada anabolisme atau sintesis ya, ada penyusunan. Nah, di situ ada peran enzim di dalam reaksi tersebut. Kemudian sifat selanjutnya dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Jadi meskipun enzim ini hanya dibutuhkan sedikit, dia sudah dapat mengkatalis suatu reaksi kimia, ya, mempercepat reaksi kimia. Nggak perlu banyak-banyak enzimnya. Tapi tetap setiap reaksi kimia, setiap enzim itu bekerja hanya untuk substrat tertentu ya. Jadi meskipun substratnya banyak, ya enzimnya juga macam-macamnya banyak gitu. Tapi dibutuhkan dalam jumlah sedikitnya ini maksudnya kadarnya ya, konsentrasinya. Kemudian yang terakhir termolabil. Pada suhu rendah, enzim tidak aktif. Pada suhu optimal, enzim bekerja dengan baik. Pada suhu tinggi, enzim rusak atau denaturasi. Nah, ini tadi ya berkaitan dengan yang dipengaruhi oleh lingkungan seperti suhu,
Jadi enzim itu dia punya suhu optimal untuk dia bisa aktif bekerja. Kalau suhunya di bawah, dia jadi tidak aktif, ya, inaktif. Tapi kalau suhunya terlalu tinggi, dia jadi rusak atau denaturasi, ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini ada tambahan sedikit. Kenapa tadi satu substrat, satu enzim itu bekerja untuk substrat tertentu ya. Ini diketahui dari kemampuan enzim tersebut. Ya, kemampuan enzim tersebut untuk mengenal substratnya. Jadi dia sudah kenal, sudah klop, sudah klik ya. Kemampuan enzim untuk mengenal substratnya disebabkan karena sifat karakteristik dari formasi bentuk sisi aktif ini ya dari protein enzim itu sendiri. Jadi makanya satu enzim itu akan bekerja pada pada substrat tertentu ya, mengikuti bentuk sisi aktifnya ini ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim itu maksudnya bagaimana enzim itu bekerja ya. Ada dua teori pada mekanisme enzim ini, mekanisme kerja enzim. Yang pertama kita kenal dengan teori gembok dan anak kunci. Ya, bagian sisi aktif enzim mempunyai bentuk spesifik dan tidak fleksibel. Jadi sudah pakem dia bentuknya seperti itu, tidak bisa berubah. Satu enzim hanya dapat ditempati oleh substrat tertentu saja. Ini yang abu-abu gelap enzimnya. Yang abu-abu terang ini substratnya. Kita lihat di bagian sisi aktif enzimnya ini bentuknya sama ya. Spesifik, tidak fleksibel. Yang gambar ini juga ya. Kalau yang gambar sampingnya ini adalah teori kecocokan induksi. Apa maksudnya? Bagian sisi aktif enzim bersifat fleksibel terhadap substrat yang masuk. Apabila ada substrat yang masuk ke bagian sisi aktif, maka bagian ini akan mengalami perubahan bentuk mengikuti bentuk substrat. Jadi kalau bedanya yang teori kecocokan yang terinduksi ini, si enzim akan mengikuti bagian sisi aktif ini. Akan mengikuti bentuk dari substrat yang masuk. Ya. Apabila substrat yang masuk ke bagian sisi aktif, maka bagian sisi aktifnya akan mengalami perubahan bentuk mengikuti bentuk substratnya. Seperti gambar yang di samping ini ya. Yang masuk bentuknya bukan lagi kotak-kotak, tapi lingkaran. Maka bagian sisi aktif enzimnya dia akan fleksibel mengikuti bentuk substratnya. Itu ya. Terakhir adalah faktor yang mempengaruhi enzim. Nah, ini ya. Ada suhu, tadi juga sudah dijelaskan, ada pH, ada inhibitor, ada konsentrasi substrat, dan enzim. Nah, ini nih ya, inhibitor yang tadi kakak bilang. Ada inhibitor kompetitif, ada inhibitor non-kompetitif. Apa maksudnya inhibitor kompetitif? Inhibitor kompetitif ini adalah senyawa kimia yang menyerupai substrat yang dapat bereaksi dengan sisi aktif enzim. Jadi dia mengelabui ya. Kalau kita lihat nih di gambar, yang bagian ungu ini adalah enzimnya. Kemudian ini yang lingkaran biru ini adalah sebagai inhibitor kompetitif tadi. Ya, dia senyawa kimia yang menyerupai substrat. Jadi dikira si enzimnya ini adalah si substratnya dia karena bentuknya dari kompetitif inhibitor ini, sisi aktifnya ya klik dengan suatu inhibitor kompetitif tersebut. Jadi dia mengira bahwa itu adalah substratnya yang akan dia bantu untuk mempercepat reaksi gitu ya. Sedangkan yang biru muda ini yang di atas sebenarnya ini adalah substrat yang mau dia bantu suatu reaksinya ya. Jadi dia otomatis kan reaksinya akan terhambat karena ada inhibitor kompetitif yang menempel di bagian sisi aktif enzim ini. Sedangkan kalau yang inhibitor non-kompetitif merupakan senyawa kimia yang menghambat kerja enzim dengan cara melekat
pada bagian selain sisi aktif enzim. Selain sisi aktif enzim itu mana? Ya, sisi-sisi samping sini ya, selain sisi aktif pokoknya. Sisi aktif itu sisi yang akan ditempati oleh substrat ya, yang bentuknya akan mengikuti bentuk sisi dari substratnya tersebut. Jadi, inhibitor non-kompetitif ya sudah dia menempel, melekat di bagian sisi lainnya. Dengan adanya inhibitor non-kompetitif ini, otomatis enzim akan merasa terganggu. Dia akan merasa tidak nyaman, tidak bisa bekerja dengan semestinya karena ada inhibitor non-kompetitif ini ya. Jadi dia melekatnya di bagian sisi lainnya. Sedangkan kalau yang inhibitor kompetitif, dia melekat di bagian sisi aktifnya. Ya kayak kita deh, kayak kita kalau misalkan kita mau melakukan suatu aktivitas, tapi ada pengganggu, kan rasanya nggak enak ya, nggak nyaman, nggak bisa beraktivitas seperti biasa gitu kan. Jadi akan terganggu suatu reaksi kimianya ya. Oke, jadi